bagaimana kabarnya? Baik ya, oke dong, boleh kasih responnya. Kalau kabarnya di malam hari ini baik, kasih dong respon untuk pastikan simbol hati. Oke, dong. Oke, Sama. oke Bu Fitri, terima kasih untuk simbol hatinya. Bapak Ibu, di sini terima kasih juga Bu Esti, Bu Eka. Oke. Bapak Ibu, ini kan pertemuan yang kedua nih Bapak Ibu. Pertemuan yang kedua yaitu nanti kita akan membahas nih, mulai langsung kepada inti dari kegiatan ini. Namun Bapak Ibu, marilah sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya kegiatan di malam hari ini dapat mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Cukup. Yang menarik ya. Ya, Bapak Ibu, eh boleh dong, Bapak Ibu ini dari mana aja nih? Pengen tahu nih Bapak Ibu, boleh dong kasih komentarnya pada kolom chat Bapak Ibu dari mana aja nih? Oke, mau lihat nih. Masih ada yang dalam perjalanan nih Pak Nur ya. Hati-hati Bapak. Ada Bu Sus dari Pemalang nih waktu kumpul. Wih, keren. Oke, dari Pemalang juga banyak dari Jepara ada Pak Mahdi. Oke, keren. Jeparanya mana mana nih Pak Mahdi? Dekat dengan saya nih. Oke, Bu Palupi dari Purworejo. Oke, mantap. Ya, oke Bapak Ibu semuanya. Kami mengingatkan Bapak Ibu untuk dicek pada Google Classroom-nya ya Bu Lini ya, karena tugas-tugas sudah mulai ada nih, sudah mulai ada. Silakan untuk tugasnya dicicil terlebih dahulu, kayak kreditan Bu ya, bisa dicicil ya. Ya, untuk kali ini di malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas apa saja sih Bapak Ibu? Oke, yang kita bahas di malam hari ini adalah Bapak Ibu. Nah, kemarin sih kita sudah dapat review ya dari Bu Ilin bagaimana sih articulate storyline articulate storyline itu. Nah, untuk kali ini di pertemuan yang kedua kita akan memulainya. Yaitu di malam hari ini Bapak Ibu materinya adalah submateri tentang membuat project baru dan mengatur slide. Kemudian mengatur ukuran slide-nya dan tampilannya supaya lebih menarik. Kemudian menambahkan slide dan mengatur urutannya. Jadi semacam ada urutannya Bu ya, ada urutannya. Kemudian ada menambahkan elemen-elemen yang interaktif. Interaktif, kemudian ada menambahkan teks, gambar, audio dan video. Dan yang terakhir ada membuat tombol dan trigger. Wah, sepertinya ini adalah Bu ya, walaupun pertemuan kedua, tapi ini oh inti dari Bu ya, inti dari semua kegiatan Bu ya. Jadi poinnya tuh di sini Bapak Ibu, maka jangan sampai di malam ini kita kelewatan Bapak Ibu sayang sekali Bapak Ibu. Dia bersama dengan Bu Ilin ke suatu Nur Hasanah sebagai Dutek atau Duta Teknologi Jawa Tengah tahun 2024. Bu Ilin sudah siap Bu Ilin? Sudah, Pak Ulil. Iya, oke. Silakan Bu Ilin untuk presentasinya kami Baik. persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Ulil, sambil menunggu azan nih di sini, saya juga mau ini biar kita nanti azannya udah selesai. Mungkin di saya ini pas azan, Pak Ulil. Saya pengen mendengar dong dari Bapak Ibu dari pertemuan satu kemarin kan sudah ada tugas Bapak Ibu. Tugasnya adalah membuat aset-aset MPI. Bapak Ibu yang sudah mengirim tugas, mohon komentar sudah. Kalau yang belum, silahkan komentar belum dan mungkin kendalanya apa bisa diceritakan sambil saya menunggu azan sholat Isya. Monggo di kolom komentar kita buka dulu. Kita buka pertemuan kemarin, ada kesulitan apa atau sudah diselesaikan tapi belum dikirim. Saya tunggu komen-komenan Bapak Ibu di kolom komentar, kolom chat.
Baik, Bapak Ibu, ternyata saya membaca komen-komen ada beberapa Bapak Ibu guru yang baru gabung malam ini. Eh Tadi menjawab tidak apa-apakah gabung baru malam ini? Alhamdulillah tidak apa-apa, Bapak Ibu. Nanti saya review sebentar untuk pertemuan kemarin. Dan ada link YouTube-nya juga. Nanti bisa di-share ulang, Mbak Ulil, eh, agar yang ketinggalan mungkin bisa menyimak lebih dalam lagi di pertemuan pertama. Baik, Bapak Ibu, saya izin share screen. Ulil, izin apakah share screen-nya sudah terlihat? Oke, Bu, sudah nampak dengan jelas ini. Ya, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selamat malam, semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Ilineng Suatun Hasanah. Kemarin kita sudah bertemu di pertemuan pertama. Hari ini kita akan belajar artikel storyline Bapak Ibu untuk pertemuan kedua. Apa saja yang akan kita pelajari? Sebelum masuk ke pertemuan kedua, saya akan review sebentar pertemuan kemarin, Bapak Ibu. Nah, tentang MPI, kemarin saya jelaskan bahwa MPI adalah salah satu media pembelajaran yang berisi beberapa elemen antara audio, video, animasi yang tergabung jadi satu, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa langkah untuk membuat MPI, Bapak Ibu, tetapi hari ini yang akan kita bahas lebih dalam memang articulate storyline. Kemudian kemarin kita membahas keunggulan articulate storyline dibandingkan aplikasi yang lainnya. Salah satunya interaktivitasnya memang sangat tinggi, Bapak Ibu, dibanding dengan Canva dan yang lainnya. Bisa kita sesuaikan lebih dalam. Kemudian inilah tampilan MPI saya yang saya buat menggunakan articulate storyline. Kemarin kita sudah review dalamnya seperti apa, bagaimana tombol-tombolnya. Nanti jika masih ada waktu bisa kita review sekali lagi. Nah, ini langkah-langkah untuk membuat MPI, Bapak Ibu tentukan perencanaan, kemudian buat sketsanya. Sketsanya seperti ini, bahwa kita perlu ada halaman login, kemudian halaman menu. Di dalam menu-menu tersebut ada pendahuluan, materi, komik, video, games, dan sebagainya yang akan Bapak Ibu tampilkan di sana. Tapi hari ini kita akan belajar yang sederhana dulu, Bapak Ibu. Nantinya kalau memang Bapak Ibu sudah bisa dikembangkan, isinya lebih banyak lagi. Nah, kemudian kemarin untuk tugas kemarin saya minta Bapak Ibu menyiapkan konten-kontennya berupa materi, kemudian video, kemudian soal-soalnya, dan kemudian mungkin ada komik atau lainnya bisa disiapkan terlebih dahulu. Dan siapkan untuk aset MPI ini salah satu tugas dari pertemuan kemarin, Bapak Ibu. Ada 21 yang sudah mengirimkan tugasnya. Namun di dalamnya ada yang mengirimkan sudah berbentuk link Canva MPI, ada yang sudah bagus, sudah tombolnya. Nanti Bapak Ibu yang mungkin belum atau belum menyelesaikan tugasnya bisa disusulkan. Bisa dipersiapkan dulu langkah-langkah membuat aset MPI ini. Ini saya buat menggunakan Canva, Bapak Ibu. Apa tombol apa saja yang dibutuhkan? Ada tombol login, kemudian tombol home atau menu, informasi, tombol-tombol yang lain yang nantinya akan ada di MPI. Jangan lupa juga dibuat background-nya, Bapak Ibu. Meskipun sebenarnya di Articulate Storyline ini sudah disediakan beberapa tombol, namun untuk visualisasinya memang standar dan sederhana, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu kemarin tips and trik menyiapkan aset di Canva. Kalau berupa animasi, maka nanti kita downloadnya menggunakan GIF, Bapak Ibu. Kemudian eh, hal terse- jika yang tombol-tombolnya nanti di-download itu menggunakan PNG dan bentuknya transparan. Kita centang transparannya sebelum kita unduh.
Nah, ini tampilan kita latihan kemarin, Bapak Ibu yang baru saja gabung. Jadi kita membuat aset-aset MPN-nya dulu di Canva untuk sebelum masuk ke artikel storyline. Nah, ini salah satu tema yang lain yang kemarin kita buat bersama. Dan saya meminta Bapak Ibu untuk menginstal Articulate Storyline 3 ini. Sudah saya sematkan tadi linknya pada kolom chat. Nah, ini tampilan awal dari AS3-nya Bapak Ibu. Nah, ini bersambung atau pertemuan kemarin dan apa ya yang akan kita bahas di pertemuan ini? Ya, Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas satu, mengatur resolusi layar. Kedua, memasukkan aset. Kemudian tiga, atur trigger menu login. Empat, memberi trigger mouse dan suara klik. Lima, bagaimana men-trigger ganti slide, memasukkan suara musik, kemudian memasukkan video, membuat lagu AI, dan memasukkan lagu. Ya, kita ini Bapak Ibu mohon nanti diingatkan jika ada yang terlewat. Nah, ini saya akan berikan materinya terlebih dahulu, Bapak Ibu. Kita bahas untuk gambarnya dulu, nanti kita akan latihan langsung di AS3-nya. Ya, Bapak Ibu mengatur resolusi layar. Nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk, maka kita perlu mengatur resolusinya. Resolusi itu perbandingan layarnya Bapak Ibu. Di sini nanti ada pilihan 4:3 dan 16:9. Nanti monggo Bapak Ibu sesuaikan kebutuhan Bapak Ibu. Nanti yang saya akan pilih adalah yang 16:9. Kemudian iya, ini ada tanda merah Bapak Ibu. Maksudnya di sini kan ada beberapa menu Bapak Ibu, G. Teman-teman, karena saya rasa di sini yang ikut masih muda-muda semua. Ada file, kemudian home, insert, slide design. Nah, Bapak Ibu untuk mengubah atau mengatur resolusi layarnya bisa masuk pada menu desain. Kemudian di sini setup-nya diklik, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nanti akan kita coba bersama. Kemudian ada atur properties layar. Jadi di sini Bapak Ibu kita hilangkan semua checklist. Kenapa kok kita hilangkan semua checklist? Agar nanti tampilan ke anak-anak tidak membingungkan Bapak Ibu. Jadi kita kan sudah bikin tombol next. Bapak Ibu yang coret-coret terima kasih. Sepertinya ingin ikut bersama belajar bersama. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini kenapa kita unchecklist agar nanti tidak bingung ketika anak-anak kita berikan ke anak-anak. Ini yang dipencet mana padahal kita sudah membuat aset MPI itu tombol next, tombol back, tombol menu. Kalau kita sertakan tombol ini bawaannya nanti akan membingungkan anak, maka kita unchecklist di sini. Kita hilangkan checklistnya. Cara menghilangkan nanti ada menu di bawah Bapak Ibu. Teman-teman, ini ada menu di slide layernya ini, pengaturan ini kita buka, kita klik, nanti akan keluar slide propertiesnya. Selanjutnya, bagaimana memasukkan aset. Nah, Bapak Ibu, kalau asetnya berupa tombol-tombol, maka kita di sini insert, kemudian picture, kemudian nanti dari picture kita ambil yang file. Nah, kita karena sudah siapkan aset MBI kemarin, kita akan mudah Bapak Ibu tinggal mencari di sini. Kalau belum ada, berarti kita pakai yang standar saja, yang sudah bawaan dari Articulate. Kemudian menambahkan slide, ada beberapa cara Bapak Ibu, teman-teman. Di sini ada new slide, itu bisa kita gunakan. Atau nanti di slide pertama, kita klik kanan, nanti ada new slide juga akan muncul. Kemudian kita pilih yang blank layar, seperti ini. Jadi bisa dari atas ataupun dari bawah. Selanjutnya ada memasukkan text entry. Memasukkan text entry ini Bapak Ibu tujuannya adalah untuk memasukkan nama peserta didik. Kalaupun ini Bapak Ibu inginkan, sebenarnya opsional bisa dipakai.
Jika ingin yang mudah, berarti kita tidak perlu menggunakan nama dan sekolah. Langsung menunya login dan atau start. Namun, Bapak Ibu, jika ingin terlihat profesional, maka kita bisa menambahkan nama atau text entry ini berupa nama saja pun boleh, dan kemudian sekolah. Untuk menambahkannya, insert, kemudian input, di sini kita milih yang data entry. Oh, ini sama, Bapak Ibu masukkan text entry, kemudian pengaturan menu login, Bapak Ibu. Jadi login ini ketika kita klik, jika tadi nama dan sekolahnya kosong, maka tidak akan bisa lanjut ke slide berikutnya, Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita atur. Jadi actionnya adalah jump slide. Jump slide itu loncat ke slide berikutnya. Ke slide mana? Ke slide menu. Saat apa? Saat user klik, saat mouse-nya diklik atau tombolnya diklik. Objeknya yang mana? Objek login. Di sini belum saya ubah namanya di masih picture. Kemudian kondisinya kita beri jika text entry nama dan sekolah kosong, maka tidak bisa jump slide ke slide kedua. Kemudian bagaimana mengatur tombol agar membesar? Bapak Ibu di sini ada done editing, ada bawah ini ada state. Nanti kita perbesar, kemudian kita bikin besar. Ini praktek aja deh nanti Bapak Ibu. Jadi biar kita tambah bisa. Setidaknya saya punya slide-nya. Nanti Bapak Ibu mohon diingatkan jika saya lupa bagian itu. Tambahkan suara tombol. Jadi Bapak Ibu, ketika menu kita dekatkan kursor, maka akan keluar bunyi klik-klik atau mungkin nanti dikasih bunyi yang lain, kodok krok 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 juga boleh Bapak Ibu. Nah, apa yang actionnya atau triggernya adalah actionnya mainkan media, play media, media apa kita sudah siapkan medianya. Kalau di sini saya hanya yang sederhana klik-klik seperti itu. Kapan? Kapan mouse hover over? Mouse-nya kita arahkan pada tombol. Kemudian objeknya mana tadi objek tombolnya tersebut kita oke. Nanti kita ulangi lagi. Tenang saja Bapak Ibu. Trigger menuju slide menu. Nah, ini ketika nanti Bapak Ibu sudah di menu, bagaimana menu ini bisa masuk ke halaman menu, maka triggernya adalah jump to slide, akan loncat ke slide. Slide-nya yang tentunya yang kita inginkan. Kemudian import video YouTube. Nanti kita akan pelajari. Semoga waktunya cukup, Bapak Ibu teman-teman semua. Jadi kita sudah pilih videonya yang sesuai dengan anak-anak. Kita nanti pilih yang smart kan, Bapak Ibu. Kemudian nanti video tersebut kita masukkan insert video from web. Lalu kita pastekan di area tersebut. Nah, kita nanti akan juga belajar lagu AI, bagaimana memasukkan lagu AI dan import lagu ke slide. Insert audio from file kita masukkan. Nah, ini membuat kuis ada di pertemuan selanjutnya. Baik, Bapak Ibu, saya akan buka, teman-teman, saya akan buka halaman pertama dari artikulet. Bapak Ibu yang sudah download sudah banyak atau banyak yang belum download ini Bapak Ibu? Sudahkah punya atau masih dalam proses download atau justru Bapak Ibu belum download nih? Bisa dong komen-komennya. Alhamdulillah banyak yang sudah. Ya, Bapak Ibu tidak apa-apa. Alhamdulillah banyak. Ada yang belum, ada yang sudah. Banyak yang sudah, Alhamdulillah nanti bisa. Terkendala lupa password dan email. Punya saya trial hanya 30 hari. Sama Pak Miftah. Punya saya juga trial 30 hari. Oke, baik. Alhamdulillah sudah banyak yang punya. Nanti yang belum segera menyusul. Bapak Ibu, saya mulai dari awal. Bapak Ibu, eh,
Mungkin Bapak Ibu tidak percaya kalau saya juga 30 hari ini sama. Waktu waktu Duta Teknologi kemarin, saya menggunakan laptop sekolah Bapak Ibu. Ini saya menggunakan laptop saya lagi, saya install baru lagi. Jadi waktunya tinggal 19 hari. Ya, Bapak Ibu, kalau sudah muncul halaman awal ini, maka yang kita klik adalah New Project atau project baru. Nah, saya buka kepean saya dulu. Nah, ini Bapak Ibu tadi yang kita pelajari pertama adalah memulai. Untuk memulai, Bapak Ibu tadi ingat tidak apa yang diklik? Dari file, home, insert, slide, design yang kita klik adalah yang desain, Bapak Ibu. Desain, kemudian di pojok kiri atas ada setup. Nah, ini muncullah ini. Akan ada dua, Bapak Ibu. Ada 4:3, 16:9, atau custom. Nah, kalau custom nanti membingungkan. Saya kira Bapak Ibu memilih di antara dua ini, Bapak Ibu 4:3 atau 16:9. Yang kemarin saya gunakan adalah 16:9. Nah, ini sudah saya pilih 16:9, lalu kita tekan OK. Sudah siap untuk slide ini. Kita klik dua kali agar terbesar. Nah, selanjutnya mengatur checklist. Ini Bapak Ibu di pojok kanan bawah ada pengaturan edit properties to selected layer. Kita edit propertiesnya untuk layer yang kita pilih ini. Previewnya kita hilangkan. Ini kita hilangkan. Kemudian customnya. Oke. Kalau Bapak Ibu ingin melihat perbandingan antara di checklist sama tidak di checklist, perbandingan seperti apa, kita preview ya Bapak Ibu. Kita preview dulu. Nah, ini halaman kalau checklistnya kita hilangkan Bapak Ibu. Kita coba yuk checklistnya tadi kita munculkan. Nanti apa yang terjadi? Nah, ini Bapak Ibu. Kalau checklistnya tadi ada atau masih ada nih, di sini akan muncul tombol next, tombol submit, preview, dan seterusnya. Seperti ini akan mengganggu anak-anak karena nanti double navigasi. Maka dari itu tombol-tombol tersebut kita hilangkan. Kita skip saja Bapak Ibu. Nah, nanti untuk previewnya dia akan kosong seperti ini, akan lebih nyaman untuk anak-anak. Oke, selanjutnya kita beri nama dulu, Bapak Ibu tinggal klik double di sini, namanya adalah halaman login atau login saja. Kita save dulu, latihan AS3. Nah, selesai Bapak Ibu login, sudah. Nah, login kan kemarin kita ada gambar-gambarnya Bapak Ibu. Kita ambil gambar-gambarnya, kita ambil dari mana? Memasukkannya. Kalau gambar backgroundnya itu tanpa animasi, Bapak Ibu bisa klik kanan saja, format background. Kemudian di sini pilih yang picture. Nah, di sini bisa ambil, maaf, ambil filenya untuk halaman loginnya. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau ini tadi halaman login Bapak Ibu tidak ada animasinya, tetapi kemarin saya buatnya ada animasinya Bapak Ibu. Kita review dulu Bapak Ibu, teman-teman. Nah, ini animasinya tidak akan bisa bekerja kalau kita tadi memasukkan dengan cara format background. Nah,
Maka saya akan masukkan dengan cara insert, kemudian kita pilih yang picture, kita pilih yang sama ini, open. Nah, karena bentuknya sudah memang 16:9, Bapak Ibu, jadi sudah pas, tidak perlu kita tarik-tarik lagi. Kita coba preview. Nah, ini animasinya ada, Bapak Ibu. Teman-teman semua animasinya bergerak. Karena tadi bukan pakai format background. Jadi, seperti itu untuk halaman loginnya. Nah, Bapak Ibu di halaman login, jangan sampai tombol loginnya kita sematkan. Kenapa? Karena nanti tombol login kan itu untuk interaksinya anak-anak. Nah, berarti kita pisahkan antara background dan tombol loginnya. Nah, ini akan saya masukkan insert picture, kemudian login. Jadi tombol loginnya terpisah. Karena ini besar, kita crop. Di sini ada fungsi crop, Bapak Ibu, teman-teman. Kita crop seperti ini. Nah, seperti ini kita paskan saja. Lalu kita perkecil ukurannya. Nah, sudah. Sampai sini, adakah pertanyaan, teman-teman? Ada nih Bu, ada satu pertanyaan nih Bu dari teman-teman. Tadi nih Bu, kita kan pakai versi trial Bu ya. Iya, Pak Ulil. Iya Bu ya. Nah, ini apabila kita sudah membuat membuat banyak nih setelah 30 hari, apakah yang sudah kita buat tetap bisa digunakan untuk anak-anak dalam pembelajaran Bu? Itu dari Ibu Nailul Kafa dari SD 4 di Polo. Iya. Baik, Bapak Ibu, nanti kalau dalam 30 hari ini kita sudah selesai, kita sudah sampai ke publish-nya, sudah di ekspor ke di sini apa ya namanya ya? Sudah dipindahkan ke halaman web, maka masih bisa dipakai anak-anak. Namun, ketika kita pada editan lagi, maka eh, kita tidak bisa mempublish kembali, Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi kita kalau memang mau mengedit ulang apa yang ada di dalamnya, maka perlu versi yang berbayarnya. Tapi kalau sudah diunggah ke halaman webnya, nanti ketika sudah jadi, maka tetap bisa digunakan oleh anak-anak. Jadi maka manfaatkan 30 hari ini Bapak Ibu. Kita sudah membuat tanggal-tanggalnya ini selama 30 hari bisa diselesaikan. Jadi jangan ditunda-tunda mumpung masih aplikasinya masih bisa digunakan, kita kerjakan sebaik mungkin. Gitu Pak Oleh. Adakah lagi? Oke, cukup Ibu, sementara itu dulu. Cukup. Oh, Ya, oke. oh, Ibu, masih ada satu lagi Bu. Dari ini, dari Bapak Muhammad Miftahudin nih. Bapak Muhammad Miftahudin, itu kolom nama dan sekolahnya bisa diisi atau diketik tulisan. Gitu. Ya. Oke, baik. Ini kita akan praktek, Kak Ulil. Jadi nanti nama itu bisa diisi oleh anak-anak. Jadi mungkin Pak Miftah yang pertemuan kemarin melewatkan ya. Jadi kolom nama ini nanti bisa diisi oleh anak-anak. Disesuaikan, misalkan namanya Ani, maka ditulis Ani, Budi, Susi, dan seterusnya. Dan di halaman kedua nanti akan muncul sapaan ke nama anak-anak tersebut. Oke, nanti kita lanjutkan dulu ya, Pak Ulil. Oke, Bu Lilin. Wah, mohon Bapak Ibu untuk yang coret-coret untuk itu ya. Diperhatikan dulu ya, Bu ya. Silakan Bu Lilin, bisa dilanjut Bu Lilin. Oke, ini memang pengen langsung praktek Pak Uli, jadinya pengen Oh coret-coret gitu Bu ya. biar nggak Oh ya ngantuk. monggo. Ya, baik Bapak Ibu, sebenarnya ini halaman pertama sudah jadi. Yang versi biasanya kita bisa melewatkan nama sekolah yang mungkin tidak mau sulit nih Pak Ulil dan teman-teman yang tidak mau sulit, mungkin pada halaman awalnya tidak usah diberi nama dan sekolah. Cukup login atau start saja. Jadi nanti langsung bisa dialihkan ke halaman kedua. Ini kita buat halaman keduanya.
Untuk halaman kedua, tadi kita bagaimana memasukkan slide yang baru bisa pakai yang atas, ini new slide, atau tadi dari sini kita klik kanan, kemudian new slide, kemudian basic layout blank, sama saja, Bapak Ibu. Nah, ini. Untuk halaman yang kedua, kita namakan ini halaman menu. Kita periksa nih, teman-teman, apakah ini tadi masih tercentang karena saya tidak menggunakan duplikat. Jadi, kemungkinan ini masih tercentang. Jadi, kita periksa dulu di sini. Nah, ini masih tercentang, teman-teman. Jadi, nanti bisa kita uncheck list dulu. Karena memang halaman pertama dan halaman kedua ini backgroundnya berbeda, maka tidak saya duplikat. Seperti tadi, insert, kemudian picture. Untuk halaman keduanya saya ini. Atau tadi bisa klik kanan format background jika tidak ada animasinya. Nah, Bapak, Ibu, teman-teman bisa disimak nih. Kalau yang tidak ingin menggunakan nama, anggap saja ini namanya tidak ada atau kosongan, hanya ada nama login, maka trigger yang kita belikan kita klik pada tombol login ini. Di sini ada tulisan trigger. Kita pilih yang ini. Ini perlakuan apa sih yang akan kita berikan agar bisa menuju ke halaman menu? Jump to slide, loncat ke slide berapa? Next slide kah? Nah, ini next slide ini agak agak rancu nanti Bapak Ibu. Jadi kita lebih pilih yang nyaman saja, ini langsung ke halaman menu. Kenapa kok kita pilih kalau next slide kan memang slide selanjutnya? Iya benar Bapak Ibu, tapi nanti kalau panjenengan lupa, bisa aja next slide-nya tidak ke halaman tersebut. Jadi lebih baik dipastikan slide yang mana yang dituju. Oh, slide 2. Kapan? Kapan kita menuju ke halaman kedua? Ketika user mengeklik. Nah, objeknya mana? Objeknya adalah picture 2 ini, Bapak Ibu. Kalau picture 1 yang tadi background, picture 2-nya, nah ini ada tandanya akan muncul. Oke. Nah, kita tes, kita preview. Nah, Bapak Ibu kita preview, login. Nah, akan masuk ke halaman yang kedua. Itu tadi jika Bapak Ibu tidak menggunakan entrian nama dan sekolah. Namun jika kita pakai itu, kita hapus dulu. Maka kita harus berikan entrian di sini, teman-teman ya. Kita berikan entry di sini, entry di mana ya kira-kira ya? Entry di insert, kemudian input. Nah, di sini ada data entry Bapak Ibu. Kita klik, nah, kita paskan saja di sini. Kita akan pecahkan saja gelasnya biar ramai. Nah, ini Bapak Ibu ada tulisannya di sini, isikan nama. Nah, terlihat seperti ini kan jelek ya Pak Ibu. Kenapa jelek? Karena kuning tertutup putih seperti ini sepertinya kurang estetik. Nah, maka kita format dulu. Set fill-nya kita nofilkan. Namanya kita, apa ya? Sepertinya terlalu kekecil, terlalu kekecilan. Nah, seperti ini. Kemudian warna tulisannya mungkin bisa, oh abu-abu ini terlalu tidak kelihatan. Putih mungkin. Nah, ini Bapak Ibu itu entry yang pertama. Kita tambahkan entryan lagi, insert, kemudian input, entry text, kita entrykan yang bawahnya. Yes. Oh, ini masih ada yang kurang bagus karena line-nya masih terlihat.
Sebenarnya di copy paste dari yang atas bisa, teman-teman, tapi biar teman-teman ingat, saya ulangi lagi jika tidak apa-apa. Kita format seperti ini, kemudian outline-nya kita hilangkan juga, tadi yang atas belum hilang, tulisannya putih, isikan sekolah asal. Kita besarkan hurufnya 20 mungkin ya. Itu sih tadi 24. Isikan sekolah asal. Nanti teman-teman bisa buat yang lebih bagus lagi. Karena ini kita praktek jadi harus agak cepat. Nah, ini kalau ada enterian nama ini, maka loginya akan berbeda lagi. Kalau tadi tinggal jump to slide. Nah, kita klik login. Kita berikan trigger di sini. Jump to slide. Hampir mirip sih. Slide-nya slide menu. Kapan ketika user klik picture-nya login picture 2. Kita tambahkan kondisi, teman-teman. Di sini tadi show condition. Condition. Nah, kemudian kita tambahkan if text entry 1 not equal to oke. Dan kita tambahkan lagi untuk text entry 2 not equal to oke. Jadi ini maksudnya adalah bisa digunakan jika teks entry 1 dan teks entry 2 ini terisi, teman-teman. Yuk kita coba bersama-sama. Review. Nah, ternyata tulisannya terlalu besar ini. Nah, ini tidak bisa kita klik login karena kosong. Coba kalau kita isi. Ami di sekolahnya di SMP 2. Nah, maka bisa masuk ke slide berikutnya. Begitu, teman-teman. Ya, ini mohon maaf tadi tulisannya terlalu besar. Sebelum saya lanjutkan, Bapak, Ibu, teman-teman semua, apakah sudah memahami untuk yang halaman login ini? Sudah Ibu. Saya takut Ini Bu, sudah. tadi tadi ada sempat yang tanya Bu tadi Bu. Bu izin bertanya jika ada animasi menggunakan apa mungkin tadi yang bukan format background, saya ketinggalan. Meskipun tahu deh. Tadi Ibu Marta Martania Damayanti. Tadi terkait jika ada animasi tadi. Iya, Bu Sebenarnya. Mariana. Nah, ini Bapak, Ibu, jika kita ada animasinya, Ibu, jangan di format background, tapi ada yang mau menjawab, teman-teman. Monggo, yang menyimak pasti tahu nih. Bisa open mic, tidak apa-apa. Kameranya off juga tidak apa-apa. Monggo yang bisa menjawab. Kalau pengen masukkan animasi, biar animasinya bergerak, caranya seperti apa? Ayo saya kembalikan ke teman-teman semua, Bapak Ibu semua. Ada? Atau semuanya tadi lupa? Ibu Suning sih, sepertinya menyimak sekali nih. Tadi bagaimana biar animasinya bisa masuk, Ibu? Cara memasukkan gambarnya seperti apa? Boleh komentar. Oh, ini sudah dijawab sama Bu Tuti. Wah, Bu Tuti, Iya Bu, Bu ada Tuti berita Ibu. memang nih. Keren. Jadi caranya di-insert, kemudian picture. Unduhnya menggunakan GIF. Nah, Ibu Robaningsih ini menambahkan. Oke, bagus. Bu Hawa, insert picture. Benar. Ya, Ibu Suningsih, nanti kesempatan lain boleh menjawab. Sudah dijawab sama teman-teman Ibu. Iya.
Oke, Bu Tuti, Oke thank nih you. Bu, ternyata rekan-rekan ini antusias Bu ya, mengikuti kegiatan di semalam ini nih Bu. Oke, boleh dilanjut lanjut atau bagaimana nih Bu? Ada yang tanya tadi Bu? Monggo, saya izin minum dulu, Pak. Oh iya, oke. Jadi Bapak Ibu, kami menyampaikan Bapak Ibu jangan lupa Bapak Ibu untuk cek pada Google Classroom-nya Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan lanjut Bapak Ibu bisa komunikasikan melalui grup WhatsApp yang sudah kami siapkan artikel Storyline 3 yang diselenggarakan oleh SLCC PGRI Jawa Tengah. Oke. Oke, Pak Olin, bisa lanjut. Iya Bu, silakan Bu, bisa dilanjutkan. Baik. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, tadi sudah bisa ya kita masukkan nama anak, kemudian di halaman kedua masuk. Tetapi ketika di halaman pertama tidak kita isi, maka tidak bisa lanjut. Nah, kira-kira kalau misalkan tidak diisi, perlu nggak sih kita memberikan mesti misalkan peringatan seperti itu? Isikan dong atau dibiarkan saja kalau diklik tidak bisa atau apakah kita perlu memberikan notifikasi? Oh, ini belum diklik nih, seperti itu. Kira-kira seperti apa Bapak Ibu? Sebaiknya nih. Kalau saya sih perlu Bu ya, supaya kita kelihatan nih udah sampai apa belum gitu Ibu ya. Iya, iya. Ini nggak sulit ya Bapak Ibu. Mungkin nggak sulit. Sesuatu yang memang baru itu memang seperti sulit. Bapak Ibu, teman-teman. Tapi kalau nanti kita praktekkan, insya Allah bisa. Nah, jadi untuk memunculkan notifikasi tersebut, maka kita perlu membuat layer baru. Bapak Ibu, di sini ada login, kemudian kita tambahkan layer. Nah, layer seperti ini. Kemudian di layer itu seperti tumpukan ya Bapak Ibu ya. Ah, Kalau Bapak Ibu belajar desain mungkin akan sering menemukan layer-layer seperti itu. Di sini ada layer itu tumpukannya. Di sini saya akan masukkan insert apa ya, shape. Nah, ini saya akan masukkan shape. Shape-nya kok biru tapi nggak apa-apa ya Bapak Ibu ya biru ya. Kemudian saya akan berikan tanda silang. Sini. Nah, kalau tanda silang bagusnya warnanya merah, kurang menyala nih. Nah, ini kok biru. Kita buat yang cantik outline-nya. Kita berikan di sini edit text-nya. Isikan dulu nama dan sekolah. Ini sekali lagi opsional Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa kesulitan di sini, kemudian tidak diberi seperti ini, tidak apa-apa. Boleh-boleh saja. Komik. Nah, ini isikan dulu nama dan sekolah. Kita kembali ke menu login. Bapak Ibu di sini. Jadi kita beri perlakuan lagi di login. Kemudian kita beri trigger di sini. Bukan jump to slide, tapi ke show layer. Tunjukkan layar. Layar yang mana yang ditujukan? Untitled layar satu. Karena ini tadi sudah ada namanya untitled layar satu. Kapan ditujukan? Saat diklik. Dan di sini tidak kita berikan show condition. Nah, kita preview. Nah, ini tidak saya isi ya Bapak Ibu. Nah, maka akan muncul isikan dulu nama sekolah. Nah, untuk menutup, maka ini harus ditutup. Nah, kalau ditutup berarti yang layer 2 ini perlu diberikan trigger atau perlakuan. Tanda silang ini kita beri trigger.
Kalau tadi show layer, berarti untuk agar notifikasi itu sudah terbaca, orang ingin menutupnya. Maka yang kita arahkan adalah hide layer, layernya disembunyikan. Layer mana? Layer ini, this layer. Kapan? Saat diklik objeknya multiply, tadi tanda silang. Oke, kita coba lagi. Nah, ini login tidak saya isi, saya klik isikan dulu nama sekolah. Oh iya, saya paham. Terus disilang maka bisa kembali ke layar selanjutnya. Itu Bapak Ibu teman-teman ya, untuk layar pertama alhamdulillah sudah selesai. Tetapi ada yang tertinggal. Tertinggalnya tadi ada bagaimana sih agar mouse-nya itu bisa membesar ketika didek tombolnya bisa membesar ketika mouse-nya didekatkan. Nah, ini ada trigger. Ini Bapak Ibu mungkin perlu ditulis atau langsung dipraktikkan boleh sih. Login kita klik di bawah ini, Bapak Ibu ada beberapa menu timeline, state, note. Kita pilih yang state. Kemudian edit state. Nah, normalnya seperti ini, kok tidak kelihatan ya, bentar saya. Nah, normalnya seperti ini, Bapak Ibu. Kita duplikat. Kita namakan login besar atau namakan new state juga tidak masalah, Bapak Ibu. Nah, login besar ini kita perbesar saja, Bapak Ibu. Nah, done editing. Dan login besar, kita beri perlakuan bagaimana kok bisa besar. Nah, kita klik login. Sekali lagi kalau perlakuan-perlakuan kita akan menuju ke triggers ini. Apa yang harus actionnya? Apakah jump to slide? Tidak. Perlakuannya adalah change state. Kita cari change state. Kok saya pakai, nah ini langsung ketemu Bapak Ibu. Change state. Jadi state-nya berubah. Picture 2. Yang berubah picture 2. Kemana state-nya berubah ke login besar? Kemudian kapan? Kapan ini berubah ke login besar? Apakah ketika waktunya mulai? Tidak. Apakah ketika diklik? Tidak. Tetapi saya arahkan ketika mouse hover over. Mouse-nya mengarah ke tombol tersebut. Objeknya adalah picture 2. Restore to mouse leaf. Jika mouse-nya sudah berpindah, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Nah, ini Bapak Ibu, Ibu keterangannya seperti itu. Kita preview apakah sudah berhasil. Nah, ini Bapak Ibu, ketika mouse-nya saya dekatkan ke tombol, maka dia akan membesar. Ketika saya menjauh lagi, akan kembali kecil lagi. Nah, 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 seperti itu Bapak Ibu teman-teman. Kurang satu lagi. Wah, kok banyak ya perlakuannya. Kalau pengen bagus memang belajarnya banyak Bapak Ibu. Tenang saja karena memang baru awal-awal sepertinya sulit. Tapi nanti kalau sudah terbiasa bus-bus. Login ini mau kita beri yang kurang tadi suaranya. Kita berikan trigger lagi. Apa ya? Play media. Medianya mana sudah saya siapkan, Bapak Ibu. Ini audio from file, mouse click. Ya, ini sudah saya siapkan, mouse click. Kapan? Saya pengennya seperti tadi, kalau didekatkan saja, bukan saat diklik. Kenapa kalau saat diklik? Kalau saat diklik kadang-kadang itu layarnya sudah berpindah dan suaranya tidak ketara Bapak Ibu kalau bahasa Jawa. Tidak tersamarkan akhirnya. Jadi saya senang memilih ada suaranya ketika didekatkan saja. Objeknya picture 2. Oke. Saya lupa save. Kemudian kita preview. Apakah terdengar suaranya? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ah, nah, seperti itu. Oke, sudah sempurna di halaman 1. Sudah selesai. Kita lanjut ke halaman 2.
Di halaman 2 ini halaman menu Bapak Ibu. Tadi kan saya menjanjikan yang pakai nama, pakai asal sekolah, kita panggil anaknya namanya di sini. Agar apa? Agar semangat ini, Bu. Agar semangat. Oh, saya kok diingat-ingat sama aplikasi. Nah, ini kita insert ini, kita panggil, pilih yang ini. Misalkan seperti ini. Formatnya saya tidak suka warna ini, atau mungkin warna putih saja. Kita isikan teks Bapak Ibu. Kita sapa, hey, caranya persen. Kemudian tadi namanya apa ya? Kita kembali ke situ sebentar Bapak Ibu. Text entry. Persen, teks, huruf besar kecilnya harus sama Bapak Ibu. Text entry persen. Selamat belajar. Kita perbesar. Ini tidak terlalu besar sepertinya. Se- Semoga ini bisa keluar. Kalau tidak berarti saya salah memasukkan ininya. Kita preview. Oh, maaf. Preview dari halaman pertama isikan namanya Pak Ulil ya. Coba ya. Dari sekolahnya SD mana ya Pak Ulil? SD. Saya ingatnya Pak Ulil di SD Cendono. satu Jurang. Oh SD iya satu Pak. Jurang Ibu. SDS Tujuan. Kalau yang Cedono siapa itu? Pak Ulil lama. Pak Ulil lama. Cendono bukan juga. Oh bukan ya. Kita login. Nah, hai Pak Ulil, selamat belajar. Jadi anak-anak semangat Bapak Ibu. Namanya dipanggil pada slide selanjutnya. Jadi tidak sia-sia tadi memasukkan nama di halaman pertama. Seperti itu. Jadi persen, text entry, T-nya besar, E-nya besar. Kita ngikutin nama yang tadi ada di depan. Ini kita perkecil saja. Kalau terlalu besar nanti tidak muat. Nah, karena ini adalah slide menu, maka kita insertkan menu-menunya. Ada shape-nya di sini. Oh, maaf, picture karena sudah saya. Oh ya, ini mungkin untuk Bapak Ibu yang tidak sempat membuat tombol-tombolnya, maka insert standarnya karena saya tidak kurang cocok dengan versi standarnya. Feature karena sudah saya siapkan menu-menunya ada materi, ada game, kemudian ada video. Kita bikin yang paling simple nih, Bapak Ibu. Kita crop karena memang dari Canva-nya ini layarnya lebar. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya cara biar Canva-nya layarnya sesuai nih. Boleh banget berbagi di sini. Nah, materi ini juga kita crop karena terlalu lebar. Nanti kenapa kok kita harus crop sesuai tempatnya? Agar ketika nanti klik, tidak salah klik, Bapak Ibu. Kalau terlalu lebar nanti eh, tidak pada areanya, tetapi sudah terbaca untuk kliknya. Kalau Bapak Ibu mungkin bingung, nanti insertnya satu-satu mawon. Kalau ini tadi saya langsung tiga-tiganya saya insertkan. Jadi mungkin agak kok berantakan sekali ya, saya bingung ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu bingung, insertnya satu-satu mawon. Nah, ini
Sudah jadi, saya ambil tiga saja menunya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu harapannya jangan tiga saja ya Bapak Ibu, ada referensi, kemudian eh, ada tujuan pembelajarannya apa, pendahuluannya apa, seperti itu. Nah, sudah jadi halaman duanya, Bapak Ibu teman-teman, kita ke halaman tiga. Halaman tiga, ini sudah ada, tadi tinggal kita ganti namanya. Halaman tiga mau apa dulu nih, materi dulu atau video dulu? Ini materi. Karena sekali lagi backgroundnya tidak sama dengan halaman pertama dan halaman kedua, Bapak Ibu, maka saya insert manual di sini. Insert picture from file. Mbak, saya halaman 1, 2, 3-nya backgroundnya sama, Mbak. Boleh, Ibu. Cuman saya memang senang agak repot sedikit. Ini saya buat yang berbeda. Jadi, tapi masih satu tema ini. Halaman pertama, loginya. Halaman menunya, saya buat agak ramai sedikit, kemudian ini halaman untuk materinya. Kenapa kok saya buat lebih luas, Bapak Ibu? Karena materi kan banyak. Jadi, perlu kita siapkan ruangan yang cukup lebar untuk ruang untuk materi ini. Jadi, di sini materi sudah sepertinya untuk game dan video sama. Kita atur dulu di sini, Bapak Ibu, di pojok propertiesnya jangan lupa cek semua. Oke. Nah, di sini karena nanti akan terpakai untuk materi, kemudian untuk apa lagi ya? Untuk video, kemudian untuk game, maka kita bisa duplikat saja Bapak Ibu. Jadi tidak kok checklist-checklist terus sih, kan capek. Nah, ini kalau sudah halamannya memang terpakai untuk seterusnya, Bapak Ibu bisa duplikat. Di sini ada tulisan duplikat slide. Jadi kita lihat di sini sudah unchecklist, tidak perlu centang-centang ngatur centang-centangnya lagi. Kita tinggal ubah namanya materi, yang ini kemudian game, selanjutnya adalah video. Oke, itu Bapak Ibu sangat mudah sekali. Nah, sampai di sini insya Allah tidak ada yang begitu sampai ribet, ini ribet, yang ribet-ribet, yang agak jelimet itu memang di halaman awal. Bapak Ibu di sini sudah mulai gampang sekali karena materi tinggal kita klik, kemudian kita beri trigger untuk masuk kemana, jump slide kemana, jump slide ke menu materi, kemudian kapan, kapan, saat user klik. Picture mana, apakah benar picture 3 ya? Ini sudah ada tandanya. Oh, oke. Game, kita beri trigger juga. Jump to slide. Slide mana ini tadi? Game. Kapan users klik? Oke, video sama trigger, jump to slide, ke menu mana video, kemudian kapan user klik, picture 4, oh iya picture 4 benar, terus oke, sudah perlakuannya sama Bapak Ibu. Tinggal nanti Bapak Ibu yang pengen tadi membesarkan state-nya, tinggal diubah. Kalau ini kan tampilannya masih biasa sekali. Nah, tadi ada kliknya. Hai Anissa, selamat belajar materi. Maka akan diarahkan ke slide materi. Namun di sini kita tadi belum buat. Dan kira-kira apa ya Bapak Ibu di slide materi ini yang harus kita tambahkan? Monggo bisa komen-komen Ria. Ketika saya tadi masuk di materi nih, terus kemudian kita nggak bisa ngapa-ngapain nih Bapak Ibu. Kira-kira tombol apa yang harus kita tambahkan di slide materi? Monggo bisa berkomen-komen di kolom chat. Sudah ada Bu, Pak Nailul apa Bu Nailul nih? Yang jawab Bu.
Dari SD. Pak, oh, oh. Pak itu Ya ya, bukan mungkin ah, ah, ya, iya Pak. Pak Kemudian yang naik lain gitu. juga pengen menjawab Pak. Kita tunggu barangkali ada masukan lagi nih. Mau dikasih apa di tombol materi nih, Pak? Ternyata Pak Nailul nih. Mas, banyak yang antusias nih Bu, ada ada Bu Kartika, juga ada Pak Tri atau Bu Trini juga ada nih. Yes, oke. Tepat sekali ya Pak Ulil nih. Jawabannya berarti sudah paham banget nih. Berarti pada slide ini perlu kita tambahin ini Bu. Nah, bagus sekali. Nanti di materinya di Bapak Ibu buat di sini, mungkin bisa, misalkan itu materinya sudah PDF, Bapak Ibu bisa, eh, apa ya namanya ya, print screen ya Pak Ulil, di kopas di sini, atau mungkin insert picture, langsung dimasukkan di sini, dibuat dalam picture. Kalau mau ditulis manual juga bisa Bapak Ibu insert, kemudian textbook bisa, di sini kita gunakan textbook. Mau ditulis materinya di sini. Nah, ini tulisannya masih hitam. Nanti diperjelas sendiri Bapak Ibu. Di Kopas di sini juga bisa. Nah, ini tepat sekali teman-teman. Sudah ada yang paham ini. Kalau sudah sampai sini kita perlu tambahan menu yaitu dua menu yaitu home. Kita crop dulu. Oke, kita beri tombol home. Kita letakkan di sini. Satu lagi menu yang tadi ada rekomendasi. Kita masukkan menu tombol next. Gunanya apa? Kalau misalkan Bapak Ibu materinya tidak cukup di satu halaman saja, maka kita perlu tombol next. Ini saya lupa tombol next yang ke sana Bapak Ibu. Nanti kita balik saja. Oke. Kita balikkan saja arahnya. Jadi di sini mirip sama PowerPoint, sama Word untuk tombol-tombolnya Bapak Ibu. Oh, maaf. Nah, mungkin kita taruh di sini atau diperkecil, monggo Bapak Ibu nanti untuk pengaturannya lebih konsisten saja. Misalkan nanti home-nya di sini, usahakan di sini terus. Kemudian kalau tombol next-nya di sini, usahakan next dan back-nya di sini terus Bapak Ibu. Home, maka kita beri trigger jump to slide. Kita akan mengarahkan ke slide. Slide mana nih? Slide menu. Kapan? Saat user klik. Picture-nya picture 2. Oke. Nah, next ini kita beri perlakuan yang sama, jam to slide, tapi kita kan tadi belum membuat slide-nya ya Bapak Ibu. Jadi perlu ditambahkan slide materi yang kedua. Monggo, kalau misalkan sudah cukup satu halaman saja, sepertinya terlambat. Maka kita berikan next ini. Seperti itu, Pak Uli, adakah lagi teman-teman yang ini kita coba preview. Nah, ini ketika kita tombol home, nah, di misalkan ini kita kosong nih Bapak Ibu yang atas diisi yang bawah kosong bisa nggak ya? Oh tidak bisa. Harus dua-duanya. Nah, tadi materi yang sudah kita beri. Oh tadi di game ya Bapak Ibu ya saya salah saya salah. Ini slide game ya. Maaf. Game akan kita bahas besok pagi.
saya rasa cukup itu yang dasar-dasarnya, Bapak Ibu. Apa yang kira-kira tadi belum saya sampaikan? Atau mungkin ada pertanyaan dulu sambil diingat-ingat. Tadi sudah saya jabarkan apa yang akan kita bahas hari ini. Saya kira dari sini saja Bapak Ibu bisa mengembangkan Bapak Ibu ya. Jadi menu ini untuk kembali, kemudian tadi untuk membesarkan, misalkan materi, mungkin saya ulangi di materi untuk membesarkan. Jadi ketika mouse-nya mendekat, dia bisa besar. Nah, ini Bapak Ibu yang mau menyimak, monggo yang sudah menyimak mungkin bisa biar ingatannya tambah jelas lagi. Jadi yang kita pilih adalah edit state, kita duplikat. Bapak Ibu di sini kita pilih new state atau besar. Besar saja ini tidak masalah Bapak Ibu. Dan di sini akan muncul, kita besarkan saja sedikit lebih besar. Cukup done editing state. Jadi kita sudah selesai mengedit. Lalu tinggal tambahkan trigger saja. Triggernya create new trigger. Bukan jump slide, tapi change state. State-nya berubah. Change adalah bahasa Inggris dari berubah. Mana yang diubah? Tadi picture berapa ya ini ya? Maaf, ulangi lagi. Saya geser. Change state. Nah ini picture 3. To state besar. Kapan? Saat mouse hover over. Objeknya picture 3. Oke. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi dasar-dasarnya untuk masuk tinggal nanti kita ngisi ini dan ini. Sebelum saya lanjutkan, mungkin kita perlu tadi ngisi dari YouTube-nya bagaimana, kemudian apalagi yang belum ya. Memasukkan lagu, memasukkan suara sudah, masukkan lagu, membuat lagu AI, dan memasukkan video. Tinggal itu sepertinya yang belum saya sampaikan. Bapak Ibu monggo, tinggal dua lagi materi yang akan saya sampaikan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan sebelum lanjut. Kalau tadi Takutnya sih saya ini tak. Bu, eh, kalau tadi sih ada yang tanya Bu, untuk tombol trigger di mana sih ya? Tapi tadi udah langsung dipraktekkan ya Bu ya, untuk tombol triggernya ya. Iya, trigger wizard. Oh, tadi udah kita Bu ya di pojok di itu sudah ada trigger tuh, kelihatan. Oke. Oh ya Bapak Ibu, Bu Ilin, mohon maaf untuk mengingatkan Bapak Ibu. Sekarang Bapak Ibu bagi peserta untuk berada di malam hari ini sudah di-share oleh panitia. Silakan untuk dilengkapi. Terima kasih. Ya, silakan Bu Ilin. Bisa dilanjut. Iya, Bapak Ibu tinggal dua nih, memasukkan video. Kita pilih videonya dulu ya Bapak Ibu. Sebenarnya kemarin sudah saya pilih, namun karena ini tadi sebelum saya buka, kita buka YouTube-nya Bapak Ibu. Saya akan membahas materi Pitagoras. Ini saya pilih acak saja, ini Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu jangan acak juga. Berikut Ini sebenarnya sudah saya tonton. Ini Bapak Ibu sudah saya tonton. Kemudian ini yang memang akan saya pilih. Kemudian bagikan. Di sini bagikan. Kalau Bapak Ibu kan biasanya langsung salin, G. Kalau di Canva juga embednya tinggal salin. Nah, kalau di sini yang kita pilih adalah sematkan, Bapak Ibu. Sematkan, kemudian di sini kita Ctrl A atau kemudian salin. Jadi bukan pada menu salin yang pertama kita harus sematkan. Kita kembali lagi ke articulate-nya. Tadi yang video ini kita sudah beri nama insert video, kemudian video from website. Nah, kita pastekan di sini. Oke. Kok nggak kelihatan videonya ya Bapak Ibu? Ini tidak akan terlihat, tidak akan muncul sebelum kita ekspor, kita apa sebelum sampai jadi memang tampilannya akan seperti ini dulu. Bapak Ibu tidak usah khawatir kok
Jadinya cuman abu-abu seperti itu nanti bisa kalau sudah kita publish. Kalau di sini namanya publish loh itu aman saja. Jadi untuk video seperti itu. Kemudian saya review sebentar untuk MPI saya, Bapak Ibu. Oh maaf, sampai 5 lamanya. Nah ini Bapak Ibu, eh, sebenarnya di SMP 5 sudah ada. Ini saya juga sudah upload di Instagram dan TikTok. Ini ada barcode-nya, Bapak Ibu. Kalau mau membarcode ini juga bisa. Klik di sini. Mungkin saya tampilkan slide yang kemarin. Nah, ini saya carinya kok agak susah. Sebentar. Ini benar sudah saya tampilkan, Bapak Ibu. Nah, halo Halo Pak Bapak Ibu Ulil. semuanya. Iya, tadi sempat terlempar sebentar Bu tadi Bu. Sampai di mana ya Pak Ulil tadi terlemparnya? Eh, Tadi sampai belum lihatkan Instagramnya tadi Bu. Ya, 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 ya. Yang mau untuk barcode dulu Bu. Di situ. Ya, baik Pak Ulil. Saya lanjutkan, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, ini tampilan MPI saya, Bapak Ibu. Kalau ini background dari eh, bumper dari pembatik. Bapak Ibu, mohon maaf, Bu Ilin sedang ada gangguan sinyal ya. Bentar lagi Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, silakan cek pada Google Classroom-nya juga ya, jangan lupa. Ini untuk linknya, link daftar hadiah sudah di
kirim kembali oleh Pak Yusef. Oke. Iya, mohon maaf Pak Ulil, memang Oh terkendala iya, ini. oke. Jadi Bapak Ibu bisa ke tadi saya ingin menjelaskan bahwa bisa membuat background lagunya, Bapak Ibu bisa pakai AI, bisa menggunakan loudme.ai. Nanti ada petunjuk-petunjuknya, silahkan diikuti, dimasukkan lirik yang ingin dimasukkan, dan nanti akan bisa kita download lagunya. Seperti itu, Pak Ulil. Iya, ada Bu, tadi mungkin terlewat Bu yang Ibu menyampaikan pada saat masukan lirik-liriknya bagaimana Bu, mungkin enggak melihat Bu. Oh, ngoten. Iya, Ya, baik-baik. Sebentar. Saya izin off kamera dulu, Pak Ulil, biar sinyalnya lebih bagus. Pak Ulil mungkin bisa share screen dari Pak Ulil ini di sini sinyalnya sedang tidak baik-baik saja. Mungkin saya stop dulu. iya, oke Bu, siap. Bisa dikirimkan ke saya Bu, atau di grup, atau di Laut. link chat. Oke. Sudah sudah bisa Pak. Memang agak ini. Oh, sudah bisa ya. Ya, ini Bapak Ibu tadi sudah masuk ke lotme.ai-nya. Kemudian di sini ada generate AI Music Now. Kita klik. Bapak Ibu yang mungkin belum login nanti akan diminta login. Kalau sudah login nanti menggunakan akun Google Bapak Ibu masing-masing, bebas, boleh akun belajar bisa, menggunakan akun selain email belajar juga bisa. Nah, ini saya masuk di Generate AI Music Now, kemudian kita judulnya kita masukkan, misalkan matematika. Kemudian liriknya ditulis di sebelah sini Bapak Ibu, kemudian di create. Nanti nunggu beberapa saat di sini akan muncul beberapa lagu. Nah, ini saya sudah membuat beberapa Pak Ulil di sini nanti bisa kita download titik tiga, kemudian download saja. Mudah sekali. Dan ini gratis, belum berbayar. Mantap Bu ya, jadi lebih mudah nih Bu ya, lebih dimudahkan. Ya, seperti itu. Oke, mantap. Boleh dong Bu Ilin untuk link apa? Untuk Alamatnya. iya alamatnya bisa dikirim dong Bu di grup. Oke, terima kasih. Bentar Pak Ulil. Saya kirim di kolom chat. Bapak, Ibu, itu kira-kira yang hari ini saya sampaikan. Eh, Tadi kita sudah belajar banyak dari membuat layer, kemudian membuat slide-slide-nya, kemudian memasukkan tombolnya, dan ada memperbesar, memperkecil tombol, membunyikan tombol menjadi klik-klik-klik seperti itu, kemudian memasukkan entry nama dan sekolah. Hari ini kita sudah membahas itu, besok untuk pertemuan depan kita akan memasukkan gamenya, ada banyak sekali game di Articulate Storyline. Kita akan membahas lebih dalam pada pertemuan depan. Demikian yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Saya kembalikan ke Pak Ulil. Oke, luar biasa dari Bu Ilin. Rekan-rekan boleh dong tepuk tangannya Bapak Ibu untuk Bu Ilin di pertemuan kali di pertemuan yang kedua ini. Isi responnya, tepuk tangannya dong Bu. Ada reaksinya, mana nih reaksinya? Kasih jempolnya dong. Oke, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, demikianlah. Oh, terima kasih Bu Rubensi. Namun Bapak Ibu, jika mau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan nih. Mungkin cukup nih. Tadi udah banyak teman-teman sudah banyak yang penasaran nih Bu Ilin terkait bagaimana cara membuatnya. Nanti karena ini rapotnya sudah selesai nih Bu ya, sudah mulai selesai nih. Masih banyak waktu luang, waktu kosong nih.
untuk mengisi liburan Bu ya. Mungkin kalau yang males atau malas keluar-keluar karena musim hujan Bu ya, wah ini liburannya liburan hybrid Bu ya, liburan di rumah nih sambil buat artikel storyline tiga. Oke, baik Bapak Ibu, eh Mas Yusuf ada yang mungkin disampaikan Mas Yusuf? Oke, Mas Ulil, terima kasih untuk informasi seperti yang tadi ditanyakan. Jika memang belum punya NPA PGRI, nggak apa-apa ikut saja. Ini semoga bisa memotivasi teman-teman untuk bisa gabung ya di PGRI. Begitu, terus kemudian untuk pertemuan berikutnya, jangan lupa untuk jadwalnya, nggih, sesuai dengan jadwal yang diagendakan, Pak Ulil. Tanggal berapa ya? 20? 20, 23, Pak. coba 23 kan, nggih? Betul. Nanti tanggal 23. 23, jangan lupa untuk ikuti lagi sesi berikutnya. Sepertinya sangat menarik tadi Bu Ilining menyampaikan ada game ya yang mau disajikan. Ini menarik. Mungkin seperti itu dari kami Pak Ulil untuk Pak Asap. Mungkin ada tambahan atau cukup untuk daftar hadir tadi sudah di-share. Monggo untuk bisa diisi nggih, Ibu Bapak. Ngaten Mas Ulil. Oke, terima kasih Mas Yusuf. Pas Foto, di Kak. sini, oh Ya, ya, foto bareng oh dulu. iya oke, foto dulu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sebentar saya untuk view-nya saya kali ini kali karena biar kelihatan gede semuanya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita ada kegiatan di malam hari ini, mohon dong untuk open mic-nya, kok open mic, open kamera Bapak Ibu ya. Yang tinjunya yang hijaunya belum merah boleh di merah ini. Tapi bagi yang ibu-ibu aja, yang Pak Basiun nggak usah pakai kinju Pak ya. Oke, udah cukup. Oke, eh boleh nih Mas Yusef, kita gayanya apa nih Mas Yusef? Kayak SLCC itu kita eh oh gini lagi ya. Oke, boleh Oh, boleh kemarin nih. gini ya, kemarin gini ya. Ya. Ganti, ganti, ganti. Iya, iya. Oke, oke, oke. Boleh, apa nih Mas Yusef? Boleh dong. Oh, oke, gini ya. Ini Ya, pimen apa nih? gitu ya. Seperti Kapitan Patimura ya, Bapak Ibu. Tapi Boleh dong semangatnya. Bu Kusviati bukan gini Bu ya, tapi gini. Oke, terima kasih. Oke, seperti Kapitan Patimura nih. Oke, Bapak Ibu lihat kamera. eh, Senyumnya 4, 3, 2, 1. Sama Halaman tiga berikutnya. dua satu. Oke. Untuk frame selanjutnya Bapak Ibu. Untuk yang frame yang kedua, Bapak Ibu, lihat kamera Bu Esti, silakan Bu open kamera Bu Esti. 4, 3, 2, 1. Oke. Frame yang ketiga, Bapak Ibu, saya screenshot. Nah, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Luar biasa untuk hari ini. Applause untuk Ibu Ilin. Pak Sat mau menyampaikan sesuatu Pak Sat? Ya, cukup ya. Oke, Cukup, Bapak Ibu, Mas. Bapak Ibu sebelum. Oh, halo. Cukup mungkin, Mas. Cukup ya. Oke, Bapak Ibu. Marilah kita akhiri kegiatan malam hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama tadi bersama Bu Ilin Uswatu Hasanah selaku Bu Dutek nih, Duta Teknologi Jawa Tengah untuk tahun 2024 mendapatkan keberkahan dan Amin. eh, bermanfaat. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup, terima kasih. Bapak Ibu, kami mewakili dari tim SLCC PGRI Jawa Tengah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang ketiga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Waalaikumsalam Bapak Ibu warahmatullahi semuanya. wabarakatuh. Matur nuwun, Mbak Ilining, Matur Mas nuwun. Ulil, Ibu Bapak Iya. semuanya sehat selalu. Sampai jumpa di tanggal Amin, amin, 23 amin. pagi.
Oke, pagi ya Pagi. kali ini Pak ya. Jam Ya 9 karena udah nanti. liburan. Ya, Oke. harapannya nanti ada yang presentasi bagus Pak kalau mau Anu, menunjukkan hasil dia ora iso karyanya. munggah pangkat tau jam iku. Oke. Jangan lupa kalau mau nonton record ada di YouTube PGRI Jateng ya. Siap Pak Sat.